Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Lintas Agama dan Adat Dayak Kalimantan Tengah menggelar aksi damai di Kota Palangkaraya. Masa menuntut agar pemerintah membubarkan ormas radikal yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Masa yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lintas suku dan etnis menggelar aksi damai dengan berjalan kaki memutari jantung Kota Palangkaraya. Dengan membentangkan berbagai spanduk, mereka menolak kedatangan ormas radikal masuk ke bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Masa juga menuntut kepada pemerintah agar segera membubarkan ormas yang dinilai dapat mengancam keutuhan bangsa. Ormas yang mulai beringas. Mereka pun mendesak pemerintah bertindak tegas dengan membubarkan ormas-ormas tersebut. Ratusan anggota organisasi masyarakat se-Jawa Barat ini berkumpul di depan Gedung Sate Kota Bandung. Mereka menuntut pemerintah membubarkan ormas-ormas yang kerap berbuat anarkistis. Aksi ini dihadiri tokoh-tokoh Sunda, ulama, tokoh masyarakat, dan santri Jawa Barat. Mereka menilai bentrokan antar ormas yang terjadi Kamis pekan lalu di depan Mapolda Jawa Barat telah meresahkan masyarakat Jawa Barat. Karena itu cukup beralasan jika pemerintah membubarkan ormas-ormas yang kerap berbuat anarkistis. Yang pertama, saya tuntutan pastinya itu memberikan dukungan dan support terhadap Kapolda Jawa Barat yang notabene pada hari ini sedang ada dalam musibah tentunya. Bahwa saya memberikan dukungan bahwa tegakkanlah supermasi hukum tanpa ada intervensi atau kesan ketakutan dari penekan-penekan yang lain yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya menekankan juga bahwa tertibkanlah LSM dan ormas-ormas yang tidak jelas, yang tidak mempunyai ADART. Jangan sampai begini, ada kasus bahwa ketika pakai seragam bahwa itu adalah ormas kami, ketika pakai punya kartu anggota itu adalah ormas kami, sementara ADART itu tidak jelas seperti itu. Tak hanya santri, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD juga setuju jika ormas yang beringas dan tidak berpancasila untuk dibubarkan. Saya setuju melakukan pembubaran ormas-ormas yang nyata-nyata intoleran dan melanggar ketentuan undang-undang, apalagi sampai mengancam ideologi negara Pancasila. Itu setuju. Cuma problemnya sekarang ormas-ormas yang dianggap radikal itu dan disinyalir melakukan itu tidak terdaftar di kantor Kementerian Dalam Negeri maupun di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Kalau di kantor Kementerian Dalam Negeri itu adalah ormas-ormas yang tidak berbadan hukum, itu harus mendaftar ke sana. Tapi kalau berbadan hukum itu harus mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini di sana tidak ada. Misalnya Anda nyebut tuh ormas ini mau mengganti dasar negara gitu, mau dibubarkan gimana? Tidak ada SK-nya. Nah, oleh sebab itu treatment kepada mereka ini tindakan hukum pidana. Tidak dibubarkan organisasinya karena yang mau dibubarkan tidak ada. Setiap ada tindakan konkret ditindak aja, dibuktikan di pengadilan bahwa itu merupakan langkah mungkin dalam tanda petik makar, ya. Makar itu ada di KUHP kan gitu, ada 30 pasal di KUHP itu tentang makar, bisa dipilihkan dari pasal-pasal itu. Nah itu yang aparat penegak hukumnya harus kokoh pada pendiriannya, masyarakat harus mendukung, tidak boleh ada lembaga negara dalam membuat keputusan apalagi penegakan hukum itu ditekan oleh kekuatan mobilisasi massa, itu tidak boleh. Kalau itu terjadi ya kita tidak ada gunanya bernegara ini, tidak ada gunanya membentuk aparat. Aparat itu diberi monopoli oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang dalam keadaan normal dilarang. Misalnya nangkap orang, ya, memburu orang, bahkan juga mengintip orang gitu untuk jadi intel, itu kan? Itu diberikan oleh konstitusi untuk melakukan tindakan seperti itu, diberi monopoli, bahkan juga diberi monopoli menggunakan senjata sejauh itu untuk keamanan negara, dan itu ada dasar hukumnya semua. Gitu ya. Tuntutan pembubaran ormas anarkis ini muncul sejak terjadinya bentrokan antar ormas di depan markas Polda Jawa Barat pada Kamis pekan lalu.
Kapolri pun mengimbau kepada para tokoh yang mempunyai massa agar tidak selalu membawa massa saat sedang berurusan dengan pihak manapun, termasuk ketika berurusan dengan polisi. Berharap kalau ada pemanggilan-pemanggilan, tolonglah tidak perlu adanya mobilisasi massa. Karena kalau terjadi mobilisasi massa, akan terbentuk psikologi massa. Psikologi massa ini berbeda dengan psikologi individu. Kalau psikologi individu bersifat rasional, mereka logis. Tapi kalau psikologi massa ini kadang-kadang irasional, ya. Kita susah mengendalikan massa. Mengumpulkan 1.000 orang dengan 100.000 orang itu tidak gampang mengendalikannya. Resiko pengendaliannya akan sulit, ya. Oleh karena itu, ketika terjadi pemanggilan misalnya, datanglah. Datang cukup dengan membawa lawyer saja. Kalau kita benar, tunjukkan kebenaran itu, sampaikan kebenaran itu. Nanti kan pemanggilan di polisi bukan proses yang terakhir. Kalau terjadi pengerahan massa, akan menimbul pengerahan massa yang lain. Karena isu-isu biasalah. Kalau ada isu naik, ada yang pro dan kontra. Itu sangat biasa. Ya. Ini ada yang, apalagi isunya mengenai masalah katakanlah Pancasila yang menjadi sensitif karena menjadi ideologi negara, itu pasti ada yang pro dan kontra. Nah, oleh karena itu untuk menghindari itu jangan dipancing dengan pengerahan massa. Bentrokan antar ormas seperti di Bandung ini semoga ke depan tidak terulang lagi jika masing-masing pihak bisa menahan diri. Sejumlah pihak pun mendesak kepada pemerintah agar segera mengevaluasi ormas-ormas yang ada di Indonesia agar semua ormas bisa beraktivitas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tim Liputan MNC Media melaporkan.